guys. Sekarang ikut tombolnya. Ya. Ya. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Halo bosku, sudah tahu kan kalau dengar musik seperti itu berarti saatnya sinetron Ku Menangis. Ya, benar. Kali ini saya akan reaksi terhadap beberapa pemain atau sinetron yang ada di Indosiar, yaitu Suara Hati Istri yang lagi booming nih. Mama berdaster, mama yang di rumah, yang punya anak, kalau kegiatannya di rumah aja pasti nonton sinetron ini. Pengen tahu apa aja yang pengen saya bahas, kali ini akan saya tampilkan cuplikan dari scene-nya atau sekitar skin-nya film di Suara Hati Istri ya. Coba lihat. Hai sayang. Hai sayang. Ini videonya guys, simak ya. Maaf ya lama macet tadi soalnya di jalan. Gak apa-apa, aku gak masalah kok nungguin istriku tercinta. Bagaimana perasaanmu guys kalau melihat seorang suami yang kita pergoki bersama istri mudanya? Wah, rasanya itu guys, dunia mau runtuh, berasa disambar petir. Oh no. Nah ini nih, kalau di Suara Hati Istri itu udah bikin grrrr, emosi terkuras guys, Ini kenapa istrinya pada cantik-cantik semua? Aku istri yang paling dicintai tapi aku yang menderita. Suara Hati Istri, waduh, ini mama pasti sinetron yang nonton ini Indosiar paling top marketop kalau untuk menggoncangkan hati para mama di rumah. Lanjut, langsung habis ini aku mau tampilkan ini apa? Para pemainnya. Oke, yang pertama saya tampilkan untuk para pemainnya adalah ini. Oke, bentar, kita akan tampilkan para lelaki atau para yang jadi suami yang biasanya bertindak kasar guys. Oke, ini dia pemeran cowoknya atau pemeran suaminya. Yang pertama adalah jeng, Hans Christian Hosman. Nah, Bang Hans Hosman ini kalau main di film Ku Menangis, dia aktingnya sudah galak banget. Terus punya istri banyak. Salah. Maksudnya itu sudah punya istri tapi punya selingkuhan. Nah, dengan terang-terangan dia bawa selingkuhannya ke rumah. Ya Allah, itu bagaimana perasaan istrinya kalau seperti itu? Kalau saya jadi istrinya langsung saya keruas itu selingkuhannya, si ceweknya. Bang Hans Hosman ini paling pinter sekali kalau memerankan peran watak sebagai pria playboy. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu ini dia, Muhammad Rifki Al-Habsyi atau Rizky Al-Habsyi. Nah, abang satu ini kalau main di Suara Hati Istri, wow, aktingnya jangan dianggap remeh. Dia udah gitu. Kalau punya bawa istri itu langsung, kamu kalau nggak mau saya talak. Udah begitu banget ya kalau di film sinetron Suara Hati Istri itu, kamu kalau nggak mau saya madu, kamu akan saya talak dan kamu tidak akan mendapatkan hak asuh anak dan harta dari saya. Harta gono gini. Rasanya guys, sebagai istri yang muda, istri pertama digituin, rasanya itu dunia mau runtuh lebih dari gempa.
Nah, Muhammad Rifki Al-Harjuni sering nongol juga di sinetron Suara Hati Istri. Saya acungi jempol, keren aktingnya. Terus kemudian selanjutnya untuk pemain selanjutnya adalah, nah ini nih, Abang Ferdi Ali. Nah kalau ini biasanya sinetron Suara Hati Istri sebagai seorang cowok atau seorang suami yang istrinya itu susah diatur. Akhirnya dia menyukai wanita lain yang lebih bisa memperhatikannya, memperhatikan keluarganya dan juga anak-anaknya. Nah ini nih pelajarannya adalah, kalau Bang ini untuk peran antagonis sih enggak, cuman istrinya ini biasanya suka belanja, terus suka keluar negeri, suka main-main, masih nggak ngurusin keluarganya, atau kalau nggak gitu nggak punya anak. Akhirnya Bang Ferdi Ali ini dia menikah lagi dengan wanita yang benar-benar mencintainya. Oke, selanjutnya untuk pemeran suami dalam sinetron Ku Menangis atau Suara Hati Istri, yaitu, nah ini nih, Panji Saputra ini. Ini wataknya ini jahat banget ini. Nggak tahu ini kalau di dunia nyata, pas kita nge-mall ketemu sama Panji Saputra, terus yang nyapa itu adalah emak-emak yang mamak di rumah, emak-emak penonton setia Suara Hati Istri yang membela istrinya, bisa dimarahin ini. Bang Panji, kamu itu kalau sama istri itu jangan nakal, jangan suka nyeleweng, jangan suka selingkuh dan nyakiti istrimu. Wah gitu, mainnya kayak gitu. Ini aktingnya dia agak antagonis gitulah. Maksudnya itu tipe-tipe cowok atau suami yang suka nyeleweng, suka selingkuh sama wanita lain. Oke, selanjutnya yaitu ini dia. Wah, Mas Ferry Excel. Bang Ferry Excel ini, dia juga salah satu yang paling dibenci emak-emak berdasar di rumah. Biasanya emak-emak itu sambil nyiapin makanan buat keluarganya atau nyusuin anaknya sambil nonton Indosiar. Ini kalau Suara Hati Istri lagi main sinetron Ku Menangis, pasti dia standby buat nonton Bang satu ini. Ini TV itu bisa saya getok sama palu kalau bisa ketemu Bang ini. Masa ada suami yang modelnya kayak gini, udah istrinya kerja keras, dia leha-leha di rumah, ngabisin uang istrinya. Kalau jadi istrinya, mak-mak berdasar yang di rumah yang menonton itu pasti ngeruwes itu lambene atau mulutnya Bang Ferry Excel ini. Kamu sebagai suami kepala keluarga malah leha-leha main game di rumah, terus kemudian selingkuh. Apa di dunia nyata ada kayak seperti ini ya? Aku yakin Bang Ferry Excel ini netizen yang julid atau yang tidak suka itu paling banyak sekali. Oke, selanjutnya pemeran suami di sinetron Ku Menangis. Nah ini nih Bang Habibie Hud. Nah ini kalau ini perannya dia sebagai suami yang nurut sama ibunya. Nah ibunya ini biasanya nggak suka sama istrinya. Nah makanya Bang Habibie ini sebagai seorang suami, dia nggak bisa melawan istrinya, nggak bisa melawan ibunya, kemudian nggak bisa membela istrinya ketika dimarahi sama ibunya, karena ibunya nggak suka. Biasanya seperti itu alur ceritanya itu. Oke, selanjutnya untuk pemeran suaminya kita tampilkan. Ini dia Atar Syah. Nah, Atar Syah ini dari keluarga Atar Syah atau keluarga Teddy Syah ini, dia sebagai pengacara yang menjaga image-nya di muka umum karena biar dipandang wah atau dihormati, sehingga sama istrinya itu di depan layar, karena dia sebagai seorang pengacara terkenal waktu itu ceritanya, dia itu baik-baik sama istrinya, padahal sebenarnya di kehidupan keluarganya itu tidak begitu romantis. Suaminya ini selingkuh sama sekretarisnya, udah kayak gitulah pokoknya, jahat banget ini juga, tapi sekarang jarang muncul. Oke, selanjutnya masih ada atau enggak ini ya? Nah ini Bang Frans Nicholas. Nah pria abang satu ganteng ini biasanya kalau jadi suami itu ya kayak Bang Habibie tadi, biasanya kalau enggak takut sama
ibunya, terus kemudian nggak bisa bela istrinya. Seperti itulah pokoknya. Kalau nggak gitu, istrinya ini malas-malasan di rumah, sukanya ngegeng atau kumpul-kumpul kongko sama teman-teman istrinya. Akhirnya dia selingkuh bersama wanita yang dia idamkan karena mempunyai hati yang lembut. Oke, Bang Franz Nicholas. Selanjutnya pemeran cowok lagi adalah Adi Pawitra. Nah, kalau Adi Pawitra ini muka-muka cowok playboy. Dia biasanya sering selingkuh padahal istrinya di rumah itu udah hijaban, cantik. Nah, dia itu mesti misalkan kerja di kantor, ada sekretarisnya, terus kemudian suka sama sekretarisnya, akhirnya nikah diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya di rumah. Kemudian begok, akhirnya istrinya minta cerai. Terus kemudian perusahaannya bangkrut. Begitulah. Oke, selanjutnya masih ada atau belum ini ya? Siapa ini? Ini nih, ini yang paling dedengkot, yaitu Bang Median Maladi. Nah, pria satu ini sebagai sosok suami itu pasti kuasar. Dia selalu antagonis atau suka marah-marahi istrinya. Apapun yang dilakukan istrinya di rumah, kegiatan bersih-bersih, ngerawat anak, terus kemudian sebagai seorang istri pasti dandanannya sudah nggak menor atau sudah nggak cantik lagi seperti cewek-cewek di luaran sana. Ini Bang Median ini sebagai seorang suami, dia suka tertarik sama sekretarisnya atau teman SMA-nya. Biasanya begitu kalau di sinetron. Terus kemudian dia membawa selingkuhannya itu ke rumah, terus kemudian dipergoki sama istrinya. Akhirnya biasanya Bang Median ini ceritanya itu dia nekat nikah. Nah, dia nekat nikah agar dia bisa happy-happy. Padahal sebenarnya yang paling perhatian itu istri di mana-mana itu, istri pertamanya. Akhirnya selingkuhannya biasanya ngejar hartanya saja. Bang Median ini kalau main itu biasanya jadi anak orang kaya. Akhirnya dilirik sama cewek-cewek cantik yang mengincar hartanya. Nah, selanjutnya sebagai peran suami apakah masih ada? Oke, sepertinya sudah. Dari sekian banyak itu, kalau yang jadi suami di sinetron Ku Penangis atau Suara Hati Istri, pasti sukanya selingkuh. Nah, alur cerita dari sinetron Ku Menangis atau Suara Hati Istri biasanya itu adalah pacaran dulu. Biasanya itu antara cowok sama ceweknya pacaran, atau nggak gitu teman SMA. Kemudian setelah pacaran mereka menikah. Kalau nggak gitu biasanya itu dijodohin sama kedua orang tua. Terus setelah menikah, mempunyai anak, nah kehidupan rumah tangganya mulai ada masalah, yaitu biasanya yang laki itu kerjanya kantoran. Rata-rata itu yang jadi pemeran utama atau sebagai seorang suami di sinetron Ku Menangis itu pasti anak orang kantoran, pemilik perusahaan. Habis itu setelah waktu kerja dia apa ya itu istilahnya, kepincut sama sekretarisnya yang bohai, cantik, begitulah. Dan akhirnya para lelaki-lelaki pemeran sinetron Ku Menangis ini menikahlah sama ini selingkuhannya dan meninggalkan istrinya. Kemudian sang istri ada hujan gitu sambil ngomong ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri. Sambil merantapi sama bawa koper atau bawa tas, hujan kayak gitu. Terus kemudian setelah itu si suami yang sudah menikah dengan selingkuhannya tadi, ternyata selingkuhannya itu morotin, hanya menguras hartanya. Kemudian diambil alih harta warisannya, perusahaannya. Akhirnya si suami itu jatuh bangkrut. Nah, sedangkan si mantan istri yang sudah diceraikan tadi sudah memulai usahanya ini sendiri, misalnya buka laundry, jualan kue atau dagang kecil-kecilan, dan akhirnya sukses. Sehingga si mantan suami yang sudah dibohongi sama selingkuhannya, jatuh miskin tadi, jalan menuju ke mantan istrinya dan meminta maaf dan untuk meminta untuk rujuk kembali. Tetapi si istri dengan keteguhan hatinya dia menolak. Saya tidak bisa, Mas. Dulu saya mengemis cintamu, tapi kamu mencampakkanku bersama selingkuhanmu, dan kini kamu merengek-rengek kepadaku. Saya tidak bisa, Mas. Hati cinta ini sudah tidak ada buat kamu. Terus lagu lagi, ku menangis membayangkan betapa kejamnya, begitu
Tuh, sampai selesai. Ceritanya begitu guys. Jadi Suami-Suami Takut Istri ini menjadi salah satu favorit sinetron keluarga. Emak-emak di rumah, barisan emak-emak berdaster di rumah pasti nontonnya Indosiar. Oke? Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan atau review terhadap pemain-pemain di sinetron Suara Hati Istri. Khususnya yang para suami, pemain-pemainnya, watak-wataknya seperti itu guys. Oke, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube saya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, kemudian share ya. Tekan tombol loncengnya di bawah ini. Dan terima kasih, bye-bye.